Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa orang-orang musyrik menolak dakwah padahal mereka tahu Rasulullah SAW itu orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang diamanai barang-barang penting bagi masyarakat Arab Mekah. Sosok yang track recordnya adalah manusia yang tidak pernah berdusta dan lain sebagainya. Maka ketika beliau mengaku sebagai utusan Allah, kenapa kemudian orang-orang ini tidak mau beriman kepada beliau? Kebanyakannya malah cenderung menolak. Disinilah kemudian kalau alasan pertama mereka karena kesombongannya, yang kedua adalah mereka terkena fanatisme kepada ajaran nenek moyang mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang konsekuensi perbuatan tersebut adalah hukuman di dunia. Inilah makna dari fahisha para jemaah. Perbuatan keji, perbuatan jelek, perbuatan melampaui batas, perbuatan yang kalau dilakukan ada hukumannya di dunia dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah fahisha. Makanya kenapa yang kita kenal wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kita mendekati zina karena itu termasuk perbuatan fahisyah para jamaah. Apalagi lagi rame ada kiai gak jelas ya, sosok yang kemudian dikultuskan tetapi menjadi predator yang telah melecehkan santriwatinya jumlahnya sampai 50 lebih ya, yang terjadi di kota Pati para jamaah ya, Jawa Tengah. Memang ini yang kelihatan, yang tampak para jamaah. Tapi yang belum tampak seperti gunung es, yang belum tampak, yang masih tersembunyi, yang korban belum berani melapor dan lain sebagainya, ternyata benarlah sinetron Malaysia yang menceritakan kondisi keagamaan di Indonesia. Sinetron itu judulnya Walid. Ustaz Arif kayaknya paham bener. Terkenal kemarin para jamaah ya, Walid ya Allah ya. Dengan sosok ketokohan agamanya, dengan pengkultusan masyarakat yang kurang begitu paham ya, akhirnya dia melakukan perbuatan seenaknya para jamaah. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak lagi terulang kasus-kasus seperti ini. Mari jaga anak cucu kita dari kebejatan-kebejatan mereka yang kemudian tergelincir atau tidak bisa menahan hawa nafsunya mengikuti langkah-langkah setan. Baik, kita kembali ke perbuatan fahisha dalam Al-A'raf 28. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisha, wajadna 'alaiha aba'ana,
mereka mengatakan, karena dulu nenek moyang kami, bapak-bapak kami mengerjakan yang seperti ini. Wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami untuk mengerjakannya. Maka kul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh kalian untuk mengerjakan perbuatan fahisya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, kenapa kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, para jamaah. Jadi ini memfitnah Allah yang memerintahkan perbuatan fahisya. Saya jadi ingat, selain Kiai Cabul di Pati itu, para jamaah, sebelumnya muncul sosok yang dikenal dengan Ustadz Sam. Ustadz Sam, para jamaah, juri hafid Quran di RCTI, terkenal, ya, ganteng luar biasa, karena Ustadz Sam ini singkatan dari Syekh Ahmad Misri. Syekh Ahmad yang berasal dari Mesir, lagi-lagi predator seksual. Tetapi yang ini, para jamaah, parah lebih. Kenapa? Dia termasuk kaum belok, ya, kaum belok atau kaum bauti sekarang itu. Kalau saya sebut itu apa, kaum yang itu, para jemaah, ya, ini rekaman di YouTube bisa hilang, Pak. Terus terang aja, Pak. Ya. Jadi kalau kita terang-terangan mengatakan kaum itu, ya, itu bisa hilang, Pak. Ya. Karena kaum belok itu, ya, yang punya kecenderungan dengan sesama, para jemaah, itu sekarang dicoba dinormalisasi di berbagai macam belahan dunia. Ya. Syekh Ustadz Sam tersebut ternyata melecehkan santri-santri hafid-hafid Quran, para jemaah, ya, dilecehkan. Kemudian ketika ditanya sama santrinya, kenapa kok engkau melakukan itu, dia mengatakan, karena apa, ini diperintah oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, Pak, ya, berdusta atas nama Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang jahiliyah berdusta atas nama Allah, Sam ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, bahkan diajaklah santri-santri itu untuk menonton video porno. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan itu, kata Ustadz Sam ini, kalau Imam Syafi'i hidup hari ini, maka Imam Syafi'i akan menganjurkan menonton. Allah. Ini lagi di Mesir sekarang, belum ketangkep, para jemaah. Lagi-lagi kita masih terkaget-kaget, banyak tokoh-tokoh agama oknum, ya, yang kemudian melakukan perbuatan yang biadab, yang memberikan korban yang akan trauma, korban yang akan ternodai seumur hidupnya, para jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga besar kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, perbuatan keji manusia-manusia yang bejat, para jemaah. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini kalau kita lihat di Al-A'raf 26-27 itu dijelaskan, dahulu orang-orang kafir itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang, dan itu mereka lakukan turun-temurun karena mereka menganggap dahulu nenek moyang kami juga mengajarkan seperti ini, ya. Maka ketika disanggah, mereka mengatakan Allah juga menyuruh kami mengerjakan perbuatan ini, para jemaah, ya. Jadi menurut Quraisy Shihab, ulama tafsir kita dalam tafsirnya, kenapa Allah tidak menyanggah dalil mereka yang mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami melakukan seperti ini, ya, karena
alasan mereka seperti itu sangat rapuh, dan memang tidak ada alasan bagi subhat mereka untuk fanatik pada ajaran sesat nenek moyang para jamaah. Dan disinilah alasan pertama ketika mereka lebih mengikuti nenek moyang mereka, pendapat orang tua mereka, walaupun pendapat itu menyimpang dan keliru. Dan inilah alasan terbesar ketika mereka lebih mengikuti ajaran nenek moyang mereka daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mari kita bacakan hadis riwayat Imam Ahmad an Rabi'ah ibn Abbad Ad-Dili, dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili. Wa kana jahiliyah aslam. Pada waktu itu termasuk dari orang jahiliyah yang kemudian masuk Islam. Faqal, dia bercerita para jemaah. Ceritanya ini yang perlu kita jadikan perhatian. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, basara aini bisuki dil majaz, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat Rasulullah itu ada di pasar dil majaz. Yaqul, beliau berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Beliau memasuki gang-gangnya dan kemudian manusia mengerumuni beliau, tetapi tidak ada satupun yang mengatakan la ilaha illallah, enggak ada, ya. Beliau terus saja mengajak manusia, qulu la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Inilah dakwah Nabi yang mulia para jamaah. Dakwah Nabi SAW yang berdakwah langsung turun ke pasar, mengajak manusia untuk masuk Islam para jamaah. Kalau sekarang di teman-teman yang tinggal di negeri minoritas, mereka turunnya di Car Free Day. Di Car Free Day, tempat manusia banyak berkerumun di situ, mereka membuka lapak, mereka mendakwakan Islam. Setiap ada non-muslim yang lewat, mereka ajak dengan hikmah untuk masuk Islam atau mengenal keindahan ajaran Islam para jemaah, ya. Dan itulah yang belum saya secara pribadi atau para dai kebanyakan dakwah sebagaimana Nabi turun ke pasar mengajak orang masuk Islam. Belum, Pak, ya. Belum, atau bilang aja kalau saya mah nggak berani itu Pak jamaah, ya. Dakwanya masih masjid ke masjid, Pak. Pengajian ke pengajian, ya. Bukan ke tempat-tempat yang manusia juga layak dan butuh mendapatkan hidayah Islam. Inilah menunjukkan jauhnya kita dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi berikutnya di belakang Nabi ada seseorang yang matanya juling tapi wajahnya tampan. Matanya juling, wajahnya tampan, dan rambutnya dibelah dua para jemaah. Ini, ya. Dia ada di belakang Nabi SAW, yang kemudian, ya, dia mengatakan innahu sabiun kadibun. Kata sosok yang di belakang Nabi yang wajahnya tampan tapi matanya juling, rambutnya dibelah dua, ini dia bilang Muhammad ini murtad pendusta. Nah, orang tanya, siapa itu yang di belakang Nabi kita, yang jelek-jelekkan Nabi kita? Ya. Maka dia menjawab, ammuhu Abu Lahab, pamannya yang bernama Abu Lahab.
Jamaah yang bilang Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau sebelumnya mereka menolak dakwah karena sifat kesombongannya, kalau yang alasan kedua fanatisme nenek moyang mereka, ini karena subuhat. Karena subuhat para jamaah, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang ketidakjelasan, ya. Perkara ma'ruf jadi samar dengan kemungkaran. Inilah bagian dari subuhat, ya. Dan subuhat yang mereka terima itu selain dari nenek moyang mereka, subuhat mereka juga dapat dari ahlul kitab, dari orang-orang yang memeluk agama sebelum Rasulullah SAW diutus, tetapi mereka sudah menyimpangkan agama tersebut, yaitu ahlul kitab. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Para jamaah, ya. Jadi orang-orang musyrik Quraisy, mereka itu pun berinteraksi dengan ahlul kitab, dan mereka menanyakan tentang sosok Nabi yang terakhir ini. Yang berikutnya mereka malah mendapatkan subhat, keraguan-raguan, kesamar-samaran, karena ahlul kitab yang hidup saat itu sudah banyak menyimpang, sudah tidak lagi mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam, kecuali sosok ahli kitab yang masih lurus, yang sempat kita bahas dahulu. Yang pertama, ketika beliau masih remaja berangkat ke Syam, yaitu pendeta Buhaira. Yang kedua, masih pamannya dari ibunda Khadijah, yaitu Waraqah ibn Naufal. Ini ahli kitab yang lurus. Sedangkan yang orang musyrik Quraisy konsultasi ahli kitab yang kemudian menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Menurut Syekh As-Salabi, para jemaah, di sebagai penutup, kenapa mereka menolak? Karena mereka juga tersibukkan dengan dunia. Mereka lalai dengan dunia, mereka berbangga-bangga dengan dunia mereka saling membanggakan banyaknya orang-orang besar yang ada di kalangan keluarga mereka, sehingga mereka pergi ke kuburan, mereka hitung orang-orang besar tersebut, mereka berbangga-bangga dengan keturunan mereka, dengan kekayaan mereka, para jemaah. Yang kemudian Allah, ketika mereka berbangga-bangga seperti itu, Allah langsung turunkan surat yang kita hafal, surat yang menegur mereka karena berbangga-bangga telah melalaikan mereka, yaitu surat Al-Hakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, para jamaah. Mari kita akan coba cek asbabun nuzul maupun tafsir singkat dari surah At-Takatsur yang kita hafal dan kita kaitkan dengan sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi, para jamaah, ternyata waktunya sudah habis. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba melanjutkan supaya kita tidak terjebak dengan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.